Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa pagi hari ini dalam Morning Blessing. Saya senang sekali dapat menyapa setiap kita ya. Hari ini saya akan meneruskan apa yang kita renungkan bersama-sama kemarin. Kemarin kita belajar tentang kasih Allah kepada kita. Nah, betul, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan sang putra supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang membuat Allah mengasihi kita? Apakah karena kita berbuat sesuatu sehingga Allah mengasihi kita? Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri ya, apa sih kira-kira hal yang dapat kita banggakan kepada Allah? Atau mungkin kita dapat melihat apa yang dapat kita lihat dalam hidup kita sehingga kita bisa bilang kepada Allah, Tuhan, aku sudah berbuat ini. Tuhan, aku sudah seperti ini. Pencapaian kerohanianku seperti ini, Tuhan. Tuhan, aku sudah berkorban sedemikian banyak untuk sekian banyak orang. Engkau harus mengasihi aku. Aku pantas menerima kasih-Mu. Ketika kita berpikir bahwa kita punya sesuatu yang dapat kita banggakan kepada Allah supaya Allah mengasihi kita, maka sebenarnya kita sedang bertransaksi atau kita sedang ingin membeli sesuatu yang harganya tidak mampu untuk kita hitung, apalagi kita bayar. Allah mengasihi kita bukan karena apa yang kita perbuat, bukan karena kita ini pantas untuk menerima. Makanya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 di sana diterangkan bahwa Allah mengasihi kita karena Dia adalah Allah yang beranugerah. Dia Allah yang berkasih karunia. Masih ingat ya? Ada keadilan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, dan ada kasih karunia Tuhan. Keadilan Tuhan itu berbicara tentang semua orang mendapatkan apa yang pantas, apa yang patut untuk mereka terima, ya, hukuman. Belas kasihan Tuhan itu berbicara tentang kita menerima apa yang seharusnya kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, ya. Itu belas kasihan Tuhan. Berbicara tentang pengampunan, kita menerima sesuatu yang tidak pantas untuk kita terima, ya. Pengampunan, kita tidak pantas diampuni tapi Allah mengampuni kita. Tapi ada yang namanya kasih karunia. Kita menerima, ya, kita menerima apa yang sebenarnya kita ini tidak layak untuk menerimanya. Apa itu? Itulah anugerah Allah, kasih karunia Allah, ya, yang dinyatakan melalui kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi Allah mengasihi kita karena Dia adalah Allah yang berbelas kasihan, Allah yang beranugerah dalam hidup kita. Atau supaya lebih mudah kita mengerti, kasih Allah dalam hidup kita itu bukanlah pencapaian. Kasih Allah dalam hidup kita itu bukanlah sesuatu yang kita raih karena kita melakukan ini dan itu, bukan. Kasih Allah dalam hidup kita itu adalah anugerah Allah. Dia berikan kepada kita, orang yang tidak layak, orang yang seharusnya tidak layak untuk menerima, tapi karena Dia adalah Allah yang beranugerah sehingga Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita dan Dia sungguh-sungguh dalam kasih-Nya pada kita. Dia memberikan Sang Putra Yesus Kristus bagi kita supaya kita dapat menikmati keselamatan melalui Kristus. Makanya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan itu adalah pemberian Allah, jangan ada orang yang memenggahkan diri. Jadi hari ini kalau kita berbuat baik, kalau kita diajar untuk berbuat baik, diajar untuk setia, diajar untuk mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, semua itu adalah bentuk respon kita terhadap apa yang sudah terlebih dahulu Allah berikan kepada kita. Semua perbuatan baik kita, semua kesetiaan kita, jam doa kita, pengabdian kita, pelayanan kita, semua itu adalah respon kita terhadap apa yang terlebih dahulu Allah sudah berikan bagi kita. Makanya di ayat yang ke-10 dikatakan, karena kamu adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, supaya kamu melakukan perbuatan baik yang terlebih dahulu dipersiapkan Allah bagi kamu. Jadi memang Allah yang beranugerah itu, anugerahnya dinyatakan dalam kasih-Nya kepada setiap kita, supaya setiap kita yang sudah menerima kasih-Nya ini, kita dapat memakai kehidupan kita untuk melakukan apa yang baik. Jadi jangan lagi berpikir berusaha untuk
menerima, supaya kita diterima, supaya kita dikasihi oleh Allah. Allah sudah mengasihi kita dengan penuh. Allah mengasihi kita dengan sempurna. Allah mengasihi kita dengan penuh, dengan sempurna. Tidak ada yang dapat membatalkan atau mengurangi kasih-Nya bagi kita. Saya percaya sekali bahwa kalau ada hari yang baru, itu bukti bahwa Allah tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Waktu kita setia, Dia berikan kita hari yang baru. Waktu kita jatuh, Dia berikan kita hari yang baru. Waktu kita tenggelam di dalam dosa, Allah memberikan kita kasih-Nya. Kasih-Nya tidak berubah. Dia mengirimkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, gereja, hamba Tuhan. Dia mengirimkan orang-orang untuk menegur kita, untuk mengangkat kita kembali. Ketika kita salah paham dengan apa yang Allah sediakan bagi kita, ketika kita salah paham dengan rencananya, Allah menolong kita dalam kesabarannya, dalam belas kasihannya. Dia sabar terhadap kesalahpahaman kita, Dia sabar terhadap kehidupan kita. Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita, dan tidak ada satupun yang dapat kita banggakan di hadapan Allah, sehingga kita dapat berkata, karena aku seperti ini Tuhan, Engkau harus mengasihi aku. Tidak. Semua karena anugerah-Nya, semua karena belas kasihan-Nya. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang beranugerah dalam hidup kita. So hari ini, mari kita tatap hari esok kita dengan lebih baik. Tatap masa depan keluarga kita, masa depan pekerjaan kita, masa depan pelayanan kita, masa depan hidup kita secara pribadi. Mari tatap dengan sesuatu yang lebih baik. Kita melihat hari depan kita bukan sebagai orang yang ditinggalkan sendirian. Kita melihat hari depan keluarga kita, anak-anak kita bukan sebagai orang yang ditinggalkan, tapi sebagai orang yang selalu dikasihi oleh Allah. Selalu dikasihi oleh Allah. Dan saya percaya sekali bahwa Allah yang mengasihi kita itu adalah Allah yang tidak berubah. Oleh sebab itu hari ini, mari perbuatan-perbuatan baik kita, biarlah itu semua menjadi respon yang berbau harum di hadapan Allah. Berbuat baik, yes, harus berbuat baik. Saya senang sekali dengan satu ilustrasi ya. Saya lupa dari hamba Tuhan siapa ya. Dia mengumpamakan dari Pastor Leo. Pastor Leo ini adalah salah satu pastor dari gereja HCC yang ada di Kota Palu ya. Dia mengibaratkan perbuatan baik itu seperti dalam suami istri gitu ya. Perbuatan baik itu bukanlah syarat untuk kita tetap menjadi suami di dalam sebuah pernikahan. Tapi apakah perbuatan baik itu tidak perlu? Melayani suami, melayani istri itu tidak perlu? Itu perlu, tapi itu bukan syarat. Ketika suami atau istri tidak berbuat baik, tidak berarti dia tidak menjadi suami atau tidak menjadi istri ya. Ada satu covenant. Nah ini keselamatan itu perjanjian kan antara kita dengan Allah. Jadi ketika kita diselamatkan oleh anugerah-Nya, ketika Dia memberikan kita kasih-Nya, ya memang perbuatan baik kita tidak akan mengurangi cintanya kepada kita ya, tapi perbuatan baik kita itu merupakan respon kita terhadap cintanya bagi kita, terhadap apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan jangan takut, mungkin kita berpikir kalau begitu perbuatan baik kita jadinya terpaksa dong. Tidak. Kalau kita mengasihi, maka tidak ada kata terpaksa. Jangan berpikir terlalu rumit, karena Allah bekerja di dalam hati kita. Dulu kita mungkin gak suka melayani, dulu mungkin kita gak suka berbuat sesuatu untuk Tuhan, tapi semakin kita tenggelam di dalam kasih-Nya, maka kerinduan itu akan muncul dengan sendirinya. Dulu kita gak suka berdoa, gak suka baca Alkitab. Semakin kita tenggelam dalam kasih-Nya, kerinduan itu akan ada, dan kita akan memberikan diri kita tanpa dipaksa. Gak ada yang suruh, kita pasti akan melakukannya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menolong kita dalam segala kesusahan kita, dalam segala kelemahan kita. Puji Tuhan, keluargaku, engkau adalah orang-orang yang menerima anugerah, menerima kasih Allah yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini sangat terbatas dengan semua yang hamba-Mu punya, tapi hamba bersyukur karena ada Roh Kudus yang menjadi penolong yang setia, yang menjadi hikmat, yang memberikan hikmat dan menjadi guru yang agung bagi setiap kami. Berkati anak-anak-Mu hari ini Tuhan dengan segala pergumulan dan permasalahan kami. Biarlah kami boleh menerima perenungan yang baik dan kami diubahkan melalui kebenaran-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau beranugerah dalam hidup kami.
Sehingga hari ini kami ada Tuhan, kami ada karena cinta-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluargaku HCC Family dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan keluargaku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.